Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Vision Pieces kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini sebetulnya ini adalah sebuah video impromptu yang aku terpanggil untuk buat karena kita nih akan memasuki fase, atau aku bisa bilang kita berada dalam fase double full moon di Capricorn, yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak atau sun sign Capricorn, tapi semua orang, tergantung kita punya Capricorn placements atau Capricorn house di mana di chart kita masing-masing, di natal chart, di tabel kelahiran, grafik kelahiran kita masing-masing. Tapi kali ini aku mau bantu teman-teman untuk cek lewat tarot kira-kira apa yang perlu kamu pelajari selama 1 bulan ke depan, mulai dari tanggal 21 Juni 2024 sampai 21 Juli 2024. Sebelumnya, aku perlu ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading, dan pasti karena ini general reading, berarti kalau kamu rasa pesan yang gak resonate buat kamu, nggak apa-apa banget. Video ini mungkin bukan buat kamu. Tapi kalau di antara kalian mungkin ada yang penasaran atau ada yang kepo, pasti kamu akan merasa lebih cocok kalau kamu cek kira-kira transit ini berdampak kemana di chart kamu. Lihat dari chart kamu ada placement Capricorn di mana. Oke. Tapi, kalian perlu tenangkan dirimu sendiri dulu, aku mau minum sebentar. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kali ini aku pakai alat bantu mainan buah-buahan. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, strawberry, opsi nomor 2, jagung, atau opsi nomor 3, jeruk. 1, 2, dan 3. Take your time, ambil waktu sebanyak mungkin yang kamu butuhkan. Aku mau minum dulu sebelum kita mulai nanti dari opsi nomor 1. Kita cari tahu apa yang mungkin perlu kalian pelajari selama 1 bulan ke depan, mulai dari 21 Juni 2024 sampai 21 Juli 2024. Kalau teman-teman sudah memilih, yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan mulai dari strawberry. Oke. Untuk teman-teman yang pilih strawberry, kira-kira pelajaran apa ya yang mungkin perlu kalian hadapi, atau apa yang perlu kalian pelajari, atau apa yang perlu kalian lepaskan? What do you need to release? Karena full moon itu memang identik dengan releasing. Langsung that card. Selama 1 bulan ke depan, mulai dari 21 Juni, kalian kenapa nih? Langsung that card, dan ada the tower juga, ada the sun, ada seven of swords, dan ada the tower. Tapi mulai dari 21 Juni sampai 21 Juli 2024, kalian akan banyak dihadapkan pada situasi atau momentum di mana semesta akan memaksamu untuk belajar jujur sama diri sendiri dan menentukan apa makna bahagia buat kamu. Apa makna bahagia, apa makna cukup, apa makna dikelilingi dengan lingkungan sehat, apa makna dikelilingi dengan hubungan sehat, atau apa makna memahami kebutuhan dirimu sendiri. And what makes you happy? Karena aku rasa banyak di antara kalian yang pilih nomor 1 nih, yang secara nggak sadar, kamu sejauh ini, selama ini, berapapun usia kamu, dimanapun kamu berada, apapun latar belakang kamu, banyak di antara kalian yang sepertinya sudah sangat terbiasa memaksa dirimu sendiri untuk bertahan dalam situasi-situasi yang sebetulnya depleting atau cuma bikin kamu capek. Aku mau kasih contoh kasus sedikit, contoh kasus singkat, karena kebetulan aku tuh lagi nonton satu drama di Netflix. Judul dramanya itu Daily Dose of Sunshine, drama Korea. Bagus. Tapi ada satu karakter yang kebetulan aku suka, karakter perawat namanya Del Rey.
Min Dorae. Dan karakter Dorae-nya ini tuh dia terbiasa memaksakan diri bekerja jadi suster karena dia harus bayar hutang keluarganya. Karena dia harus merawat mamanya, padahal mamanya toksik, dan karena dia juga harus memaksakan diri merawat adiknya. Sampai dia mengorbankan diri belasan tahun, bertahun-tahun, melakukan hal yang dia nggak suka cuma demi dapat uang. Sampai akhirnya suatu waktu, ini spoiler ya, sampai akhirnya suatu waktu si karakter Min Dorae ini sadar kalau misalnya that's not what I want. Being a nurse is not exactly what I want. Gitu loh. Menjadi suster, menjadi perawat itu bukan suatu hal yang aku mau. Dia memilih jalur yang lain. Nah, aku rasa ini akan terjadi dalam hidup kalian selama 1 bulan ke depan. Mulai dari 21 Juni 2023 sampai 21 Juli 2023. Selain semesta akan punya caranya untuk memaksa kamu ya, aku rasa kamu akan dihadapkan dengan realita. Entah dalam cara yang menyenangkan atau dalam cara yang kurang menyenangkan. Bukan berarti aku nakutin kamu, tapi banyak di antara kalian yang sebetulnya udah dapat pertanda nih, kamu udah dapat feeling kalau tempat kamu berada sekarang, tempat kerjamu atau lingkungan kamu atau pasangan kamu, you're not on the right track right now. Aku bisa bilang teman-teman yang pilih nomor 1, apapun yang kamu lakukan atau apapun yang mungkin sedang kamu usahakan, itu bukan yang terbaik buat kamu. Itu bukan jalur yang tepat banget buat kamu. Mungkin ada yang sudah berada di jalur yang tepat, tapi kamunya masih setengah hati atau kamunya masih 50-50 dalam menjalaninya, atau kamunya masih agak kayak ogah-ogahan, moody lah. Kayak kamu mau jalan tapi takut, kamu mau mencoba tapi takut, jadi kayak kamu setengah hati gitu loh. Dan bisa jadi banyak antara kalian juga yang sebetulnya kamu nggak tahu apa yang betul-betul kamu mau. Kamu nggak tahu apa yang hati kamu mau. Tapi selama 1 bulan ke depan nih, dari aku rekam video ini, dari sekitar tanggal 21 Juni 2024 sampai 21 Juli 2024, kamu akan dihadapkan pada situasi dimana kalau kamu nggak berubah, kalau kamu nggak keluar dari comfort zone kamu, kalau kamu nggak keluar dari zona nyaman kamu, kalau kamu nggak memberanikan diri untuk belajar mendengarkan kata hati kamu, ya selamanya kamu akan terjebak dalam ritme, dalam pola, dalam situasi yang sama. Kalau kamu nggak mengizinkan diri kamu untuk betul-betul belajar jujur sama dirimu sendiri, belajar terbuka sama dirimu sendiri, belajar membebaskan diri dari lingkungan atau situasi yang toksik, aku rasa akan ada banyak fakta dan kebenaran yang terbuka di sini. Entah kamu mungkin akhirnya melihat, oh teman kamu ternyata mungkin nggak sebaik itu, atau orang yang kamu percaya ternyata nggak sebaik itu, atau gebetan yang kamu suka ternyata nggak sebaik itu, atau bidang karir yang kamu pilih kemarin itu sebetulnya nggak secocok itu sama passion kamu. There's something that's been blocking you from happiness, and now you have to face it. You have to face those blockages. Ada sesuatu hal yang mungkin menghambat kamu dari kebahagiaan, menghambat kamu dari mungkin cinta sejati, menghambat kamu dari jodoh, menghambat kamu dari apapun yang buat kamu bahagia ya, menghambat kamu dari utuh dan menjadi versi terbaikmu. Nah, selama 1 bulan ke depan kamu akan dihadapkan pada banyak situasi di mana ya you have to face it, you have to deal with it. Mungkin selama 1 bulan ke depan tuh bisa terasa cukup emosional buat kalian, dimana kamu mungkin harus menghadapi ketakutan kamu harus menghadapi emosi kamu harus menghadapi kekhawatiran kamu, tapi I feel like a lot of you will need to continue focusing on what truly makes you happy. You have to focus on that. Kesana mungkin sepele, kesana mungkin klise omongan aku, tapi kalian harus memilih. Kalian harus memilih mana yang benar-benar selaras sama kata hati kamu, mana yang tidak, mana yang bikin kamu bahagia dan mana yang tidak. Dan pilihan ini memang baru bisa kamu buat dengan jujur ketika kamu akhirnya sadar kalau misalnya
Oh iya sih, sebetulnya selama ini mungkin aku cuman playing small. Selama ini aku nggak betul-betul jujur sama kata hatiku. Selama ini aku nggak tahu apa yang aku mau. Atau selama ini ya sih, karena aku takut ditinggalin, karena aku takut dikecewain, karena aku takut kekurangan, karena aku takut ini, takut itu, bla 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 bla. Aku memaksakan diri bertahan dalam lingkungan atau situasi yang detrimental buat aku. Lingkungan atau situasi yang merugikan buat aku. Oracle card kamu itu ada Into the Unknown dan Let It Rain. Underworld, depth, courage, facing your fears. See, I've told you. Allowing what is inevitability, trust. Banyak di antara kalian yang pilih nomor 1, yang pilih strawberry ini, kamu anaknya agak-agak stubborn, atau kamu anaknya agak-agak keras kepala ya. Padahal aku udah bilang tadi, mungkin sejauh ini berapapun usia kamu, dimanapun kamu berada dan apapun yang kamu lakukan, semesta tuh udah banyak kasih tanda. Semesta udah banyak kasih tanda tentang no, you're not on the right track, you're not on the right track. Atau tanda untuk eling yuk, bangun yuk, sadar yuk, kamu ngelakuin hal yang salah loh. Atau kamu melakukan hal-hal yang ujungnya merugikan kamu loh. Atau hal-hal yang kamu pikir hal-hal itu bikin kamu bahagia, tapi enggak gitu loh. Tapi kamu shadow work sih, aku bisa bilang. Kalian selama 1 bulan ke depan akan dihadapkan pada banyak momentum shadow work untuk kamu berhadapan dengan ketakutan kamu, berhadapan dengan dirimu sendiri, menghadapi ketakutan kamu, dan belajar menghargai emosi, belajar menghargai kedalaman emosi kamu dan harapan kamu. Serta percaya dengan prosesnya. Karena entah kenapa aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1 sadar atau nggak sadar, kalian mungkin juga tipe kelompok orang-orang yang agak suka ngegas, atau agak suka terburu-buru, agak suka tergesa-gesa, dan kamu bisa memaksakan waktumu bukan berserah pada waktunya Tuhan. Misal kamu pengen buru-buru ketemu jodoh, kamu pengen buru-buru ketemu cinta sejati, kamu pengen buru-buru ini, pengen buru-buru itu, padahal mungkin kamu belum betul-betul siap, atau kamu belum betul-betul tahu apa yang kamu mau. Terus kamu marah kalau misalnya kamu rasa, Tuhan, kok aku belum ketemu jodohku sih? Kok aku belum kaya sih? Kok aku belum begini sih? Kok aku belum sukses sih? Kok segala kok. Sedangkan selama 1 bulan ke depan tuh semesta akan punya caranya untuk menunjukkan ke kamu kalau selama ini kamu belum pantas buat dapat itu, karena kamu masih ada yang perlu dibenahi, karena kamu masih ada yang perlu diperbaiki, karena kamu masih ada yang perlu dievaluasi. Ya kalau kamu mau mendapatkan apa yang kamu mau, buktikan kalau kamu layak dan kamu pantas buat mendapatkan apa yang kamu mau. Banyak di antara kalian yang pilih nomor 1 yang memaksakan diri bertahan di zona nyaman, apapun itu. Padahal ada hal-hal yang lebih baik dan hal-hal yang lebih membahagiakan menanti kamu di depan sana, terutama setelah nanti pasca periode 2 full moon di Capricorn ini lewat. Aku rasa tuh semesta mau mengajarkan kamu tentang apa makna stabilitas, apa makna kebahagiaan, apa makna kecukupan, apa makna kedisiplinan, dan apa makna komitmen serta hubungan dan relasi yang sehat. What truly makes you happy? Bukan cuma kebahagiaan yang sifatnya superficial aja. Okay, this is beautiful. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Vision Business. Karena nomor 1 atau strawberry sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kita akan cari tahu buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, kira-kira apa pelajaran dari Capricorn Full Moon yang akan berdampak ke dalam hidup kamu dan terjadi 2 kali pada tanggal 21 Juli 2024 dan 21 Juli 2024. Oke. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau jagung, let's see. Kita coba cari tahu kira-kira apa ya pelajaran dari double Capricorn Full Moon selama 1 bulan ke depan yang akan terjadi dalam hidup kamu. Oh, the Empress.
I like this. Aku mau ngomong ini dan langsung ada 3 fonts. Kalian kayak dapat 1 kartu lebih banyak dibanding opsi nomor 1 sih, tapi nggak apa-apa. Oke. Kalian ada yang pernah denger lagunya Rachel Platten nggak? Yang Broken Glass. Coba dengerin lagunya. Aku lagi nggak pakai lagu apa-apa nih, karena emang feeling nggak pengen pakai lagu apa-apa. Tapi aku mendengar lagunya bagian ref yang liriknya tuh I'm gonna dance on broken glass, I'm gonna make that ceiling crash. So what? I still got knife in my back. Ya, coba dengerin aja. Karena lagunya itu menceritakan tentang orang yang merasa dia pernah jatuh, dia merasa tertusuk, dia pernah merasa hancur-hancuran, tapi hatinya dan keinginannya itu masih memotivasi dia untuk mencoba jalan lagi. Hatinya dan keinginannya masih memotivasi dia untuk pelan-pelan nggak apa-apa, tapi jalan lagi, coba lagi, jalani step by step, jalani selangkah demi selangkah. Walaupun mungkin kamu merasa kamu pernah gagal, tapi nggak apa-apa. Karena aku rasa selama 1 bulan ke depan, mulai dari periode full moon pertama, full moon di Capricorn pertama, di 21 Juni 2024, sampai full moon kedua, full moon Capricorn kedua di 21 Juli 2023, 2024 juga, kamu akan belajar banyak tentang utilizing and improvising your talents and convincing yourself that you're worthy of your dreams no matter what. Doesn't matter if you failed. Meyakinkan diri, kamu akan belajar banyak tentang meyakinkan diri dan melayakkan dirimu sendiri, membuktikan kalau kamu tuh layak untuk bermimpi, kamu layak untuk berjuang, kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik, terlepas dari mungkin kamu pernah mendapatkan kegagalan, atau kamu pernah melakukan kegagalan, kamu pernah melakukan kesalahan, atau kamu pernah merasa insecure, minder, atau whichever and whatever kind of weaknesses that you may have. The upcoming 1 month is gonna be teaching you a lot about not only self-acceptance, but also kamu akan belajar banyak, bukan hanya tentang penerimaan diri, tapi juga tentang gimana ya cara untuk aku memaksimalkan potensiku, belajar lebih pede lagi, belajar mengembangkan talenta dan bakatku. Kebetulan gini, aku mau cerita satu hal, dua, karena tadi opsi pertama juga aku kasih contoh ini. Aku lagi nonton satu drama di Netflix, judulnya Daily Dose of Sunshine, drama Korea tentang psikologi sih, tentang kesehatan mental. Dan aku udah menjelang episode terakhir, tapi ini spoiler, kalau kalian nonton juga hati-hati, trigger warning, bisa triggering kalau kamu memang pernah punya issue atau kamu punya kenalan orang yang punya mental health issues. Tapi ada satu karakter utamanya, dia punya isu depresi karena dia memendam segala emosinya sendirian. Ada satu waktu di mana dia merasa gagal dan dia takut untuk bekerja lagi, padahal dia punya kualitas. Sampai orang-orang sekitarnya sangat-sangat berusaha untuk meyakinkan dia supaya dia berani kerja lagi. Karena dia punya kualitas. Karena dia perlu dan layak dan berhak untuk membuktikan dirinya dengan kualitasnya dia. Sampai akhirnya, ketika dia bekerja lagi, butuh waktu buat dia beradaptasi. Butuh waktu ibaratnya untuk dia memulai kembali. Tapi akhirnya dia berhasil kok beradaptasi. Bahkan lebih baik dalam apa yang dia lakukan, dalam pekerjaan yang dia tekuni. Dan contoh kedua adalah aku punya kenalan kebetulan atlet yang pernah injury ACL. Kalau kalian tahu, ACL dan PCL itu injury area lutut yang itu bisa dibilang sebetulnya cukup parah ya. Dan rumornya biasanya atlet yang antara kena PCL atau ACL itu pilihannya cuma 2, entah dia bounce back atau jadi lebih kuat lagi, atau malah dia takut atau dia ngerasa kesulitan untuk kembali ke profesi yang ditekuni sebagai atlet apapun ya.
terutama menurutku atlet yang butuh mobilitas tinggi. Tapi temanku ini, kenalan atletku ini, dia pernah kena ACL. Cuman setelah dia bounce back, memang butuh waktu buat dia bounce back sekitar 1,5 tahun. Tapi setelah dia bounce back, setelah dia akhirnya kembali ke pekerjaannya, ke profesinya sebagai atlet, dia bisa membuktikan diri dan menurutku malah jadi jauh lebih jago lagi. Nah, ketika aku rasa teman-teman tuh lagi ada di fase itu, soalnya kamu lagi ada di fase sebetulnya kamu tahu nih goals kamu apa, kamu tahu target kamu apa, kamu tahu harapan kamu apa, tapi kalian mungkin banyak yang masih bergelut dengan rasa insecure atau ketakutanmu sendiri, rasa insecure atau perasaan mindermu sendiri. Tapi selama 1 bulan ke depan, kamu mungkin akan semakin ditunjukkan mana teman, mana kolega, mana relasi yang benar-benar baik dan mana yang tidak. Lalu kamu juga akan semakin ditunjukkan musuh terbesar kamu tuh ketakutan kamu sendiri. Musuh terbesar kamu, your biggest, your greatest enemy is actually yourself. Musuh terbesar kamu ya dirimu sendiri. Kamu dengan keraguan kamu dengan insecurity kamu dengan kekhawatiran kamu dengan kegelisahan kamu dengan kecemasan kamu. Dan selama 1 bulan ke depan, dalam periode full moon di Capricorn ini, kalian tuh akan belajar banyak tentang kedisiplinan. Dan mungkin kamu banyak yang akan lebih tertarik buat mungkin journaling, atau mencoba untuk menulis, mencoba untuk mengevaluasi diri, mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa ya bakat yang mungkin masih bisa aku kembangkan, apa ya talenta yang mungkin masih bisa aku improve, apa yang masih bisa aku tingkatkan dalam hidupku supaya aku bisa memperbaiki kualitas hidup aku. Dan apa saja mungkin ketakutan, kecemasan, kegelisahan, atau kekhawatiran yang aku perlu menghadapi itu. I have to deal with them. I have to face them. Dan aku rasa selama 1 bulan ke depan, kalian akan banyak belajar tentang mengampuni diri sendiri, atau bahkan mengampuni orang lain, mengampuni dan memaafkan siapapun yang pernah nyakitin kamu. Dan akhirnya setelah fase periode 2 full moon di Capricorn ini selesai, kamu tuh akan ibaratnya terlahir baru sebagai orang yang okay, I have to be more disciplined. I know what I want now. I know what I need. I know what I need to pursue. And I know how do I pursue all that. Dan aku tahu gimana caranya agar aku bisa memperjuangkan dan mengejar apa yang aku mau. Kita balik ke contoh kasus si karakter utama. Jujur aku lupa karakternya siapa, sorry. Tapi di drama Daily Dose of Sunshine, setelah si karakter utamanya sadar dia punya mental health issues, dia jadi lebih tahu dengan batasannya, dia jadi lebih tahu gimana cara untuk mengelola emosinya. Dan dia juga jadi lebih bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Lalu terkait contoh kasus kenalanku yang atlet dan pernah kena ACL, dia juga jadi lebih tahu batasannya, dia jadi lebih tahu potensi dirinya. Nah, selama 1 bulan ke depan, kalian tuh akan jadi lebih memahami diri. Kita coba ya lihat oracle-nya nih, oracle card-nya. Ada the ripple effect, part of something bigger, details are taken care of, then let it go. Release the past, forgive, soften, move forward. Oh, this is beautiful. Aku merinding loh bacain buat kalian, karena tadi aku bilang kan, mungkin selama 1 bulan ke depan ya kalian memang akan belajar banyak tentang mengampuni. Pengampunan, entah itu kamu perlu belajar buat mengampuni dan melepaskan kata maaf ya, mengampuni orang yang pernah nyakitin kamu, atau kamu mengampuni dirimu sendiri, atau kamu melepaskan segala bentuk emosi, dendam, kepahitan, ketakutan, atau apapun. Dan akhirnya kamu memutuskan buat at least mengambil 1 langkah kecil buat bangkit lagi, buat kuat lagi, buat berdiri lagi, supaya kamu gak terjebak dalam ritme dan dalam pola yang sama. Aku ingat di film, di drama itu, di drama Daily Dose of Sunshine, karakter utamanya memutuskan dia mau healing, dia mau pulih, bahkan walaupun dia harus terapi depresinya, karena karakter utamanya itu punya isu depresi, terapi depresinya dirawat di rumah sakit.
tapi dia mau sembuh. Dengan keinginan dia memutuskan mau sembuh dan mau dirawat, mau berdamai dengan dirinya sendiri, proses pemulihan yang dia jalani itu ya selangkah demi selangkah betul-betul membantu kesembuhan dia. Dan di contoh kasus yang kedua, contoh kasus relasi atau kenalanku yang atlet itu, ketika dia akhirnya memutuskan aku mau sembuh, aku mau balik lagi jadi atlet lagi, sama keinginan dia untuk sembuh, keinginan dia untuk latihan lagi, keinginan dia untuk praktis lagi, itu yang akhirnya memotivasi dia untuk jalan. Itu yang akhirnya memotivasi dia untuk bangkit lagi. Dan itu yang akan kamu alami, itu yang akan kamu jalani selama 1 bulan ke depan. Jalan lagi dan melepaskan ketakutan yang mungkin pernah kamu lewati atau pernah kamu miliki. Oke, singkat sih sebetulnya. Jujur aku lupa tadi opsi nomor 1 yang strawberry itu berapa lama. Tapi aku rasa ini semua pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau jagung terkait apa yang mungkin bisa kamu pelajari selama 1 bulan ke depan di tengah periode double full moon Capricorn, mulai dari 21 Juni 2024 sampai 21 Juli 2024. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi jeruk, kita akan cari tahu kira-kira apa ya yang akan kalian pelajari atau apa yang akan terjadi dalam hidup kamu dalam periode double full moon atau 2 full moon di Capricorn di Juni 21 2024 sampai 21 Juli 2024 juga. Oh, udah full. Jujur aku tuh ada jeda cukup lama, mungkin sekitar 15 menit sebelum lanjut reading dari opsi nomor 2 ke nomor 3. Karena aku ngerasa aku memang butuh waktu juga dulu buat rehat, buat istirahat, buat nyantai. Aku gak bisa bilang opsi nomor 2 tuh capek, bikin aku capek, tapi I just feel like I need it. The strength, semuanya menjerar ke ana. Oke, satu yang aku rasakan pasti kuat adalah pasca full moon, selama 1 bulan ke depan itu mungkin kamu akan banyak belajar tentang semuanya menjerar ke ana nih. Kamu akan banyak belajar tentang memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan, lalu memberanikan diri untuk mengejar apapun yang memang sudah kamu prioritaskan, whatever it might be. Mungkin karir kamu, passion kamu, harapan kamu, keinginan kamu, hubungan kamu, relasi kamu dengan siapapun. Ibaratnya kalau teman-teman kemarin-kemarin itu adalah tipe orang-orang yang mudah terdistraksi atau fokus kamu tuh gampang terdistraksi, kalian setelah full moon yang kedua nih, setelah full moon di bulan Juli nanti, kamu akhirnya akan sadar kalau misalnya you're stronger than you thought you are, you're stronger than you think you are. Kamu tuh jauh lebih kuat dibanding apa yang kamu pikir dan apa yang kamu duga. Dan karena kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikir dan apa yang kamu duga, you don't want to play small anymore. That's exactly what I'm feeling. Kamu nggak pengen main aman lagi ya. Kamu nggak pengen main di zona nyaman lagi. Mungkin entah kenapa aku banyak merasakan di antara kalian tuh aku kuat merasakan banyak di antara kalian yang mungkin memang perlu mengakhiri hubungan atau memutus hubungan dengan siapapun, entah itu orang dari masa lalu, mantan pasangan, mantan teman atau kolega atau ya siapapun, this could be anyone. Siapapun orang yang mungkin kamu rasa selama ini mereka itu bikin kamu nyaman, selama ini keberadaan mereka bikin kamu senang, selama ini keberadaan mereka bikin kamu happy, tapi kalau dipikir-pikir lagi, kamu sempat hanya memaksakan diri. Kamu memaksakan diri entah untuk validasi mereka, atau kamu memaksakan diri untuk
diterima atau untuk dihargai, untuk divalidasi, karena gini, with the full and the justice here, dengan adanya kartu the full dan kartu justice di sini, aku rasa kamu tuh perlu sacrifice, kamu perlu ngegunting. Keadilan akan ditegakkan sih. Kalau memang kalian ada yang memang berurusan dengan keadilan, dengan hukum, aku rasa keadilan tuh akan berada di pihak kamu. Justice will be served, tapi setelah apapun keadilan itu ditegakkan, setelah apapun keadilan dan atau fakta yang mungkin muncul pasca full moon di Capricorn 2 kali ini, dalam 1 bulan ini, dari 21 Juni sampai 21 Juli 2024, apapun fakta dan kebenaran yang akan muncul ya, dan akhirnya muncul, kamu akhirnya sadar kalau misalnya memang ada yang perlu kamu akhiri, memang ada yang perlu kamu selesaikan. Aku somehow dapat vision kayak misalnya kamu sempat memaksakan diri bertahan dalam lingkungan pertemanan atau lingkungan pergaulan yang kamu tahu teman-teman kamu atau kenalan kamu itu ya kalian udah nggak cocok lagi, atau teman-teman dan lingkungan kamu tuh mereka menghambat pertumbuhan kamu, mereka menghambat kebahagiaan kamu, mereka menghambat proses kamu. Karena di sini aku lihat banyak di antara kalian yang mungkin akan memulai hubungan ya, entah itu hubungan romantis maupun hubungan platonik. Mungkin kamu selama 1 bulan ini akan ketemu dengan orang yang mereka bikin kamu berani percaya cinta lagi, mereka bikin kamu berani percaya kalau di luar sana masih banyak orang-orang baik, atau mereka bikin kamu percaya kalau healthy connection exists, koneksi dan hubungan yang sehat itu ada. Tapi in order for you to achieve that, in order for you to get that, you have to get rid of anything that's no longer serving you. Kamu perlu membuang apapun yang udah nggak selaras lagi. Jujur situasi ini mengingatkan aku sama ketika di 2022 itu aku ketemu dengan satu teman yang kita akrab banget sekarang, tapi kita baru ketemu di 2022. Padahal sebelumnya potensi atau kesempatan buat kita ketemu tuh banyak banget. Tapi kita baru ketemu dan kita baru akrab di 2022. Sebelumnya enggak. Dan lucunya adalah di 2021 tuh aku perlu mengakhiri hubungan dengan teman-teman yang aku bisa bilang cukup toxic, atau teman-teman yang aku bisa bilang draining buat aku. Dan setelah akhirnya aku membebaskan diri dari hubungan-hubungan itu ya, finally Tuhan dan semesta mengirimkan teman-teman yang lebih sehat, teman-teman yang lebih baik. Dan itu apa yang aku rasakan ke kalian, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memang lebih, sebutlah orang-orang yang lebih selaras, orang-orang yang lebih sepadan, orang-orang yang lebih bisa menghargai kamu, orang-orang yang lebih bisa mengerti kamu, orang-orang yang lebih bisa mencintai kamu dan menerima kamu dengan tulus. Aku rasa dalam 1 bulan ini Tuhan dan semesta akan menunjukkan caranya. What's meant for you and what not. What's healthy for you and what's not. Who is good for you and who's not. Mana orang-orang yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Mana orang-orang yang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Mana orang-orang yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Semesta akan punya caranya menunjukkan, oh ya udah, kamu kalau kamu mau bertumbuh, oh tadi aku baru baca quotes, aku baru baca satu quote dari, sebentar, I'ma find it, satu quote dari penulis Alexander
Derheger. Aku nggak tahu gimana cara bacanya, tapi quote ini bilang, when a flower doesn't bloom, you fit the environment in which it grows. Nah, the flower, yang artinya ketika sebuah bunga itu tidak bertumbuh, kamu perlu memperbaiki lingkungannya, tempat di mana bunga itu bertumbuh, bukan bunganya yang kamu perbaiki. Nah, aku rasa selama 1 bulan ke depan dalam periode full moon di Capricorn 2 kali ini, di 21 Juni sampai 21 Juli 2024, semesta akan punya caranya benar-benar nunjukin ke kamu. Lingkungan kamu tuh sehat nggak sih? Lingkungan kerja kamu, mindset kamu, teman-teman kamu, mungkin teman-teman yang kamu percaya, pasangan kamu itu sehat buat nggak? Sehat buat kamu atau tidak? Karena kalau kamu sudah berada di jalur yang tepat dan di hubungan yang sehat, aku rasa kamu akan mendapatkan banyak pengalaman yang membuktikan orang-orang di sekitar kamu memang layak buat diperjuangkan. Orang-orang sekitar kamu memang layak buat dijaga. Orang-orang sekitar kamu memang layak dan pantas buat dipertahankan. Dan hubungan kalian itu memang worth fighting for. Oracle card-nya ada Encall, Healer, Seer, Priestess, X, Priestess, Soul Purpose. See, this is beautiful. Mungkin kalian di sepanjang 1 bulan ini akan ada banyak bertemu dengan orang-orang yang rasanya keberadaan mereka tuh seperti guru, seperti healer, seperti mentor, seperti inspirator buat kamu. Dan kamu juga bisa jadi lebih yakin lagi dengan misi jiwa kamu, panggilan jiwa kamu, apa yang kamu mau perjuangkan, apa yang mau kamu usahakan atau tidak. Karena kartu kamu tuh semua Major Arcana. Mungkin banyak di antara kalian yang pasca full moon ini akan memberanikan diri buat bener-bener cut off ya. Bener-bener ninggalin pekerjaan yang bikin kamu stres atau orang-orang yang bikin kamu stres. Kamu akhirnya berani buat ngeblok situasi atau orang-orang yang cuma bikin kamu marah-marah atau bikin kamu emosi. Dan kamu mungkin jadi lebih berani untuk mengejar mimpi kamu. Dan yang aku suka adalah kalian tuh agak-agak akan jadi lebih passionate, akan lebih bergairah, akan lebih semangat dalam memperjuangkan mimpi dan harapan kamu. Ada 2 kartu oracle lagi nih. Kayaknya kamu dapat kartu lebih banyak dari yang lain, tapi it's okay. Yang pertama, Bonteus. Generously given, relationships coming together, I've told you. Beneath the surface, what's really driving you, the motives breaking free. Gini, aku rasa banyak di antara kalian mungkin kemarin-kemarin tuh kamu agak main aman karena kamu takut dijudge, atau kamu takut orang-orang sekitar kamu nggak terima kamu, atau kamu takut orang-orang sekitar kamu tuh nggak bisa mengerti kamu. Tapi kalian selama 1 bulan ke depan tuh akan lebih berani buat, ya udah, this is my life, ini hidup gue mau menjalani hidup gue sesuai dengan kata hati gue, panggilan jiwa gue, passion gue. Jadi orang-orang yang cuman ngebebanin gue, ya udah, I'm just gonna cut you off. You don't deserve a place in my story anymore. Kamu tuh jadi lebih berani buat ya benar-benar mengejar mimpi, mengejar harapan, memperjuangkan hubungan yang lebih sehat. Mungkin ya, entah kenapa aku rasa mungkin banyak yang jatuh cinta selama 1 bulan ke depan, atau akhirnya kamu benar-benar jelas gitu loh, mana pasangan yang kamu butuhkan, orang seperti apa yang kamu butuhkan, mana teman, mana lingkungan yang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Apapun yang selama ini mungkin kamu takut buat perjuangkan, kamu akan lebih berani buat memperjuangkan itu pasca full moon di Capricorn. Dan kalian tuh jadi lebih kuat, jadi lebih tegas, jadi lebih dewasa, jadi lebih bijaksana. Oke? Aku rasa ini semua sih sebetulnya. This is beautiful. I like it for you guys. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau jeruk, semoga video ini sudah bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like ya. Kalau gitu, berarti pesan buat opsi nomor 3, jeruk. Opsi nomor 2, jagung. Dan opsi nomor 1, strawberry. Semua sudah aku sampaikan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Semoga mereka bisa bermanfaat. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.